Pemirsa Lampung TV, sebanyak 10 polisi terluka akibat bentrok dengan massa Aliansi Masyarakat Peduli Petani Singkong Indonesia (AMPPSI) di depan kantor Gubernur Lampung, Senin 5 Mei 2025. Kejadian ini dipicu kegagalan audiensi harga singkong antara perwakilan pendemo dan Pemprov Lampung. Massa petani singkong memadati gerbang kantor Gubernur Lampung pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Pendemo kemudian menggelar orasi untuk mendesak pemerintah menentukan harga singkong. Aksi mulai memanas pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Massa mencoba masuk lapangan Korpri dengan merusak palang pintu dan barikade kawat berduri. Aparat kepolisian mengadang pendemo hingga terjadi dorong-mendorong. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menemui pendemo pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Ia meminta perwakilan pendemo beraudiensi di Balai Keratun. Namun, upaya audiensi gagal sehingga gubernur meninggalkan demonstran. Kegagalan audiensi memicu emosi pendemo hingga menerobos barikade sambil melempari petugas dengan batu dan kayu. Sejumlah petugas mengalami luka cukup berat. Aparat kepolisian menyemprot massa dengan air hingga tembakan gas air mata. Petugas juga menangkap beberapa pendemo. Setelah kericuhan mereda, perwakilan petani singkong bersedia audiensi dengan Pemprov Lampung di Balai Keratun pukul 15.20 WIB. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyampaikan perda dan pergub sampai saat ini masih menunggu pusat. Meski begitu, Gubernur memastikan harga singkong sudah dinaikkan sementara berdasarkan Pergub nomor 2 tahun 2025 dari 1.100 menjadi 1.350 rupiah per kilogram serta potongan rafaksi 30%. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Alfred Jacob Tilukai, membenarkan 10 anggota kepolisian terluka dalam pengamanan aksi petani singkong. 1 diantaranya luka dengan 11 jahitan bagian kepala. Para petugas itu kena lemparan batu dan kayu. Alfred mengatakan 3 pendemo sempat diamankan karena dugaan pelemparan batu dan kayu kepada anggota. Ketiganya sudah dikembalikan kepada Aliansi Masyarakat Peduli Petani Singkong Indonesia. Ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melaksanakan yang menyuarakan keinginan dari mulai kami udah siap dari jam 9 karena apel konsolidasi tadi jam 9 tunggu teman-teman, tapi teman-teman baru datang sekitar jam 12 tadi. Mau memaksa masuk ke lapangan Korpri tapi tidak kita izinkan karena memang sudah kita takutnya nanti kalau di dalam lebih luas ininya ricuhnya lebih susah untuk diatur, sehingga kemudian teman-teman tidak ke gubernur tetapi datanya ke DPRD. Kemudian awalnya itu kita sudah arahkan supaya perwakilan saja, cuma memang tadi dari teman-teman itu udah merusak barier sama ini dulu dirusak, apa sih namanya itu, palangnya dirusak, kemudian bariernya dirusak, mereka masuk negosiasi karena merusak pagar dan merusak barrier, sehingga kemudian kita dorong untuk keluar. Nah itu di awal sudah ada sempat pelemparan batu, kami semprot dengan air. Selanjutnya itu permintaan untuk bisa mendatangkan Pak Gubernur. Tadi sekitar jam 1-an Pak Gubernur sudah datang, sudah menyampaikan bahwa beliau bersedia untuk bicara dengan perwakilan agar nanti bisa diselesaikan, dibicarakan lebih baik di dalam. Kemudian setelah Pak Gubernur kita lihat memang tidak ada kondisi untuk sepakat atau tidak, sehingga kemudian Pak Gubernur tinggalkan tempat. Tadi kami kasih waktu untuk mereka berdiskusi, tapi tidak ada kesepakatan putus, dan bahkan tadi minta untuk bisa menduduki tangga-tangga DPRD. Nah itu yang tidak kami kasih tadi, sehingga kemudian tadi barisan Brimob itu barisan Dalmas itu kita rapatkan untuk bisa mengamankan dan menyuruh untuk keluar. Tadilah kemudian terjadi bentrok, sehingga kemudian kami
pelemparan batu dan sebagainya, sehingga kami siram dengan air. Sampai sekarang puji Tuhan tidak ada korban jiwa, tapi dari anggota kami ada kurang lebih 10 orang yang luka, baik luka ringan maupun luka lumayan berat. Karena ada yang terkena pelemparan batu di kepala, itu menerima 11 jahitan. Meminta maaf ke warga sekitar. Klinik Totok Syaraf Sinseming dapat membantu memberikan kesembuhan kepada pasiennya. Untuk Anda semua yang punya masalah dengan penyakit, jangan takut, jangan ragu bahwa penyakit ada obatnya. Karena Allah menciptakan kita untuk berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, perempuan ada laki-laki, ada penyakit pasti ada obatnya. Untuk keluhan yang sering saya tangani seperti kanker, seperti tumor, seperti jantung, seperti ginjal, seperti diabetes, bahkan banyak penyakit yang lain mungkin selama ini Anda meragukan. Mungkin Anda tidak percaya. Insya Allah, datang aja ke tempat saya, insya Allah akan saya buktikan dan akan saya berikan ramuan yang sesungguhnya bahwa penyakit Anda bisa saya bantu untuk disembuhkan. Pengobatan Sinseming, Jalan Pangeran Tirtayasa, Gang Salam nomor 3, depan Minimarket Fitrinov, Sukabumi, Bandar Lampung. Yang pasti membawa semua aspirasi. Otomatis untuk harganya sendiri berapa tadi? Kan kalau sekarang kemarin itu 1.100 potongan 30%. Bahkan ada yang sampai 40%. Kalau catat ya, kemarin 1.100 dipotongnya 30-40%. Nah, saya melihat, saya membandingkan dengan daerah-daerah lain, ya. Nah, ada 1.100, 1.050, ada 1.000 terus tadi kita putuskan kita naikkan dulu 150, jadi 1.350, potongannya 30%, maksimal 30%. Tidak melihat kadar aci. Tidak melihat kadar aci. Jadi ini dalam bentuk instruksi ya. Untuk pengawasan di lapangan seperti apa? Terhadap perusahaan yang tidak menerapkan? Polisi juga, teman-teman DPR juga kita sama-sama mengawasi. Apa Pak Gu kalau Sanksi. perusahaan nggak ikutin? Sanksinya Kenapa? Kalau perusahaan nggak ikutin gimana? Harus lokasinya petani udah. Harganya tertinggi dibanding beberapa daerah tadi yang Pak Gu Harusnya sebutin. seperti itu. Ari Irawan melaporkan dari Bandar Lampung.